there, apa kabar pemirsa? Welcome back, kita kumpul lagi nih bareng kami dari Amerika Serikat tentunya dalam She Magazine Sharing and Empowering. Saya Vina, ada di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, saya sedang ada di apartemen saya seperti biasa. Dan sedang sekali ketemu lagi dengan She Magazine, pemirsa semuanya. Wah, seru banget nih kita ketemu lagi ya, Vin ya. Iya dong, pastinya. Ngomong-ngomong ini pandemi udah nggak kehitung berapa lama kita stay at home ya. Biasanya nih ada orang yang pada awal pandemi tuh, oh gue mau ini, gue mau itu, terus beli something, udah bertekad, tapi terus nggak berjalan. Ngaku deh, pasti kamu juga ada. Langsung jadi ingat karena saya belanja online tuh banyak banget. Selain kayak misalnya untuk bahan-bahan misalnya hand sanitizer segala macam, tapi juga kepikiran kayak misalnya mau ikutan, apa beli sepeda ya, apa beli ini ya, skuter ya. Sebenarnya ada beberapa yang kebeli dan sekarang nggak kepake. Beneran loh. Ya ampun, aduh nanti daripada jadi debu loh. Kalau aku juga ada nih pemirsa, lagi pick up hobi baru ceritanya, maksudnya mau pick up gitu kan. Udah ada sih nih puzzle 1000 pieces tapi belum dimulai-mulai. Ya, apapun itu pemirsa, mungkin juga bisa membantu kita untuk mengalihkan perhatian ataupun juga mengatasi stres selama pandemi ini. Iya, Dan jangan betul. kemana-mana, news flash dari She Magazine segera hadir. Mural besar bergambar mendiang Hakim Agung Amerika Ruth Bader Ginsburg terlihat di New York City. Mural ikon hak-hak perempuan yang dilukis oleh seniman bernama Samaran L, yang artinya she dalam bahasa Perancis. Sarah Fuller menjadi perempuan pertama yang ikut konferensi pertandingan football Power 5 di Missouri, Amerika. Mewakili Universitas Vanderbilt, Fuller menendang bola pada paruh kedua pertandingan melawan Mason Pack, Missouri. Film baru I Am Your Woman menampilkan tokoh utama, sutradara dan produser perempuan. Film thriller kriminal produksi Amazon itu dibintangi dan diproduseri Rachel Brosnahan dan disutradarai oleh Julia Hart. Pemirsa, seperti biasa, She Magazine akan sharing nih mengenai perempuan-perempuan yang inspiratif dan juga empowering. Seperti kisah seorang perempuan diaspora Indonesia di Amerika Serikat bernama Vivi Virgianti Darmansyah. Sebelumnya ia bekerja sama orang nih, bekerja di sebuah daycare selama 3 tahun. Dan kemudian setelah cukup mengumpulkan pengalaman, akhirnya dia membuka sendiri bisnis daycare di rumahnya di Middletown, negara bagian Maryland. Tapi di masa pandemi, bisnisnya Vivi ini juga terkena dampak pemirsa karena selama beberapa minggu harus ditutup karena salah satu anggota keluarga dari Vivi terkena COVID-19. Setiap pagi, John Cloud Margot mengantarkan kedua putrinya untuk dititipkan di rumah Vivi Virgianti Darmansyah, diaspora Indonesia di Middletown, Maryland. Our son adored her, and we loved working with her. And then sadly, she left the school, but fortunately, she opened her own home daycare, and we decided to put both of our girls here, and they've loved it. Vivi memang memiliki daycare atau tempat penitipan anak yang dirintisnya sejak November 2017, setelah sempat bekerja di bisnis ini selama 3 tahun. Ada 7 anak yang dititipkan di sini dengan rentang usia 18 bulan hingga 4 tahun. Makannya juga saya kan menyediakan dari sini breakfast, terus lunch sama snack. Itu juga udah diatur menunya per minggu gitu kan. Terus aktivitasnya juga saya ada timnya tiap bulan, tiap minggu tuh ada timnya gitu. Dengan adanya tim itu membantu gitu loh, kita organize apa saja kegiatannya. Aturannya, jumlah maksimal anak yang dapat dititipkan adalah 8 orang dan harus dibantu asisten apabila separuhnya berusia di bawah 2 tahun. Vivi sempat memiliki asisten, tapi setelah aturan tinggal di rumah diterapkan, ia bekerja sendiri untuk mencegah penularan virus corona dari luar. Sehingga sejak pandemi, ia hanya dibantu suaminya yang juga bekerja dari rumah menjaga anak-anak yang dititipkan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Karena saya itu ada essential worker gitu, jadi saya nggak pernah tutup selama pandemi. Jadi jalan terus gitu. Karena waktu itu kan peraturannya pas akhir Maret itu semua ditutup kecuali untuk anak essential worker gitu.
Dan guru itu termasuk essential worker gitu, dan kebanyakan family yang ada di saya ini orang tuanya adalah guru. Namun daycare ini sempat tutup ketika salah satu anak Vivi positif COVID-19. Gejalanya ringan banget gitu, seperti pilek biasalah, cold gitu kan ya. Ketika dites 3 hari kemudian ternyata dia positif, itu bikin panik juga gitu ya, karena saya ada anak-anak, ada 7 orang anaknya gitu kan, terus family-nya gimana, saya mikirnya family-nya, grandparents-nya, segala macam. Dan itu Health Department of Maryland tuh mengharuskan saya tutup selama 3 minggu. Selain menutup tempat penitipan anaknya, Vivi sekeluarga juga melakukan isolasi mandiri selama 3 minggu. Miss Vivi does a great job in keeping everyone safe and informed, and when hard decisions are made or arise, she always makes them in the best interest of keeping everyone safe and healthy. Ya mereka appreciate banget sih saya open gitu ya tentang hal ini. Memang nggak mudah gitu, kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya aduh nggak enak banget, ada rasa nggak enak gitu kan. Mereka kayaknya saya put their kids on risk gitu ya, at risk gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan keterbukaan gitu mereka ngerti sih. Diakui John, ia tidak memiliki kekhawatiran untuk menitipkan kembali kedua anaknya setelah masa karantina selesai. So much of our work lives and school lives depend on childcare, and without reliable childcare, so much of that stops and it becomes much more difficult. So we're very glad to have her services available again. We need them very much. Para orang tua yang menitipkan anak mereka memang menghargai kerja Vivi dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Saya merasa ini tanggung jawab saya juga ya. Saya merasa ini privilege gitu ya yang diberikan kepada saya. Ini adalah amanah saya insya Allah. Jadi nge-treatnya lah kayak anak sendiri aja. Dari Middletown, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Syukurlah meski sempat mengalami cobaan ya, sempat tutup beberapa lama, tapi akhirnya bisa buka lagi dan bisa beroperasi lagi. Nah kalau daycare-nya Vivi ini kan masih bisa buka ya, karena banyak orang tua dari anak-anak itu merupakan pekerja esensial, sehingga perlu menitipkan anak-anak mereka. Tapi daycare-ku nih Ian dan pemirsa, daycare anak saya tutup gara-gara nggak banyak anak yang dikirim ke sana kan, hanya 1 atau 2 orang, sedangkan bisnisnya jadi nggak bisa sustain kalau hanya 1 atau 2 anak saja begitu. Tapi benar banget, ini kan memang tipikal sebuah UKM ya, usaha kecil menengah, dan mereka sangat-sangat sensitif sekali ataupun juga sangat terkena dampak dari pandemi ini. Ada banyak misalnya UKM yang masih bisa bertahan, ada juga yang harus gulung tikar. Nah, ada kiat-kiatnya ternyata sebagai sebuah UKM untuk bertahan di masa pandemi ini. Untuk mengetahuinya setelah yang satu ini. Pemirsa, welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Dan kita ketahui di masa pandemi ini banyak sekali para pelanggan restoran yang menghindari untuk makan di dalam restoran karena juga mungkin dilarang oleh beberapa negara bagian di sini. Nah, biasanya mereka lebih memilih misalnya untuk delivery ataupun juga untuk take away. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh sebuah UKM kuliner Indonesia yang ada di New York City. Iya, betul sekali. Dan UKM ini dimiliki oleh diaspora Indonesia. Nama tokonya atau nama tendanya adalah Mamika. Dan tenda ini dibuka di tengah perkantoran di New York City. Mereka itu jual nasi kuning komplit, terus ada lapis legit, asik ya. Tapi ngomong-ngomong, orang Amerika suka nggak sih sama makanan Indonesia? Kita akan sharing berikut ini. Pertama kalinya, kuliner Indonesia dijual di tengah-tengah area perkantoran dan shopping area Rockefeller Center, Manhattan, New York. Sejak bulan Oktober lalu hingga hari ini, tenda Mamika Homemade Cuisine berdiri di antara tenda-tenda penjual makanan dari negara-negara lain. Tenda ini dimiliki oleh Ripka Siahaan, wanita entrepreneur kuliner asal Indonesia. Jadi saya jualan nasi kuning, seperti yang bisa dilihat di sini. Nasi kuning dengan salad, Indonesian salad, pakai
grated coconut ya, jadi kayak urap. Terus ini ada telur rendang, tahu rendang, ada tempe, kerupuk, nah, ada gado-gado, dan lapis legit. Dalam kondisi pandemi corona, para pembeli hanya dapat memesan makanan untuk dibawa pulang. Nama Mamika yang diambil dari kata Mama Ripka sudah cukup populer di antara diaspora Indonesia di kota New York. Saya itu kemarin saya coba gado-gadonya. Karena kebetulan semua menunya vegan dan ternyata rasanya gak kalah, asli enak banget. Rasanya bangga banget ya karena Rockefeller itu kan salah satunya ikon kota New York. Jadi dengan adanya Mamika bisa memperkenalkan makanan Indonesia di Rockefeller itu sesuatu yang luar biasa dan membanggakan banget. Kecintaan kuliner Ripka dimulai sejak masa kecil saat sering membantu sang ayah yang memiliki restoran mie di kota Semarang. Dan sejak tahun 2017 lalu, Ripka memutuskan untuk menekuni bisnis kuliner Indonesia. Ini ada suatu, buat saya pribadi ada kebanggaan karena saya membawa nama Indonesia. Jadi nama Indonesia tuh paling enggak orang-orang di New York City itu tahu Indonesia tuh punya makanan-makanan enak. Dan it's good, it is great gitu loh to have option kan selama ini kan adanya makanan dari Thai, dari Filipina, dari Vietnam. Now it's time for Indonesia. Naratama dan Audrey Toyo, VOA New York. Hey, ikutan yuk kuis VOA She Magazine tahun baru 2021 berhadiah ponsel. Caranya gampang. Nonton She Magazine di Magna Channel lalu ambil selfie depan TV. Posting foto kamu di akun feed IG kamu, serta cantumkan juga channel serta jam tayang dari She Magazine. Serta sebutkan juga cerita yang paling menginspirasi kamu dalam episode She Magazine yang kamu tonton. Tag VOA Indonesia dan Magna Channel dengan hashtag kuis VOA dan She Magazine. Ditunggu 15 Desember sampai 15 Januari. Dua pemenang terbaik akan meraih 2 ponsel dan diumumkan dalam episode She Magazine bulan Februari 2021. Ayo tunggu apa lagi? Ikutan yuk kuis VOA She Magazine tahun baru 2021 hanya di Magna Channel. Karena New York City itu sebenarnya adalah kota yang sangat besar pemirsa. Pastinya udah pernah ke sana ataupun juga pernah nonton film, banyak sekali para imigran di New York City. Jadi orang-orang Indonesia ataupun juga makanan Indonesia, makanan dari negara-negara lain itu, wah itu pokoknya New York udah surganya. Nggak cuma di kotanya ya, di sekitar-sekitarnya kayak misalnya di luar-luar atau pinggiran kota New York ada sebuah tempat yang dibilang seperti kampung Indonesia ataupun juga sebetulnya sebagai Elmhurst atau Elm Indonesian kayaknya kayak di situ. Banyak sekali beberapa restoran Indonesia dan salah satunya seperti tadi restoran Mamika. Ada yang misalnya bisa bertahan, ada yang juga gulung tikar, tapi memang ada kiat-kiat tertentu yang harus dilakukan ya Vin ya. Iya, betul sekali. Dan berbagai informasi ini mengenai kiat-kiat apa aja sih yang dilakukan sama diaspora dan juga atau UKM pemilik bisnis di Amerika Serikat di tengah pandemi ini juga banyak sekali kita angkat dalam She Magazine Sharing and Empowering yang juga bisa ditonton lagi secara online. Oke, nanti kita akan balik lagi, kita akan sharing and empowering lagi di segmen yang berikut. She Magazine Sharing and Empowering. Terima kasih masih nonton di sini pemirsa. Ian ingat nggak sih dan juga pemirsa mungkin masih ingat kalau di awal-awal pandemi itu kan sempat ada beberapa barang yang langka hilang tiba-tiba dari peredaran seperti toilet paper, hand sanitizer, iya desinfektan spray. Tapi tahu nggak sih ya tepat sebelum virtual school itu ada satu barang juga yang langka.
Tahu nggak? Apa? Itu adalah meja belajar. Oh. Itu susah banget carinya. Nah, pemirsa sebenarnya memang esensial ya punya meja itu. Semuanya harus punya meja belajar di rumah. Nah, seorang siswa SMA di Amerika ini justru pengen membantu para siswa-siswa di sekolah di Amerika yang tidak memiliki meja belajar melalui sebuah prakarsa di medsos yang namanya Desk for Distance. Seperti apa sih prakarsa dari para siswa ini? Kita lihat yuk. My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School. Right now we're at Moss Building and Design in Chantilly. They've offered me space for a build day. We're building 50 desks. 30 of them are going to schools and 20 are going to kids in need who've reached out to me personally. I came across a group called Desk by Dads in Maryland. It's a group of parents who are creating desks for children in need and giving them through the school system. I saw the idea and I wanted to give back for a while now after moving here because I love this community and I figured this was a great way to do it, to use my skills. It's super fun working with wood and seeing what I can create, and I really enjoy it. When I first put out my Facebook page saying what I was going to do, it kind of went semi-viral in the community overnight. Everyone just kept resharing it. So donations were plentiful. People have been really generous with it. So thankfully donations have covered everything. So that's awesome. I'm just really glad the community's been able to fund this project. I think that Colby is doing a wonderful thing. We noticed that there was a new organization that popped up on Facebook. Hey everybody, this is Colby Samad from Desks for Distance, and today I'm going to be showing you how to build this simple yet good-looking desk. We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders for desks that he couldn't fulfill them quickly enough. Desks are hard to get these days. Once most of the schools in the area turned to virtual learning, we kind of pounced upon this idea to do a build-a-palooza, as we call it, for today. We have a wonderful relationship with Lowe's Home Improvement. They provided all of the materials. We provided all the labor to put the desks together, our Moss employees, and we were asking for volunteers all day long to help sand and finish the desks. We reached out to My Guys Moving and Storage, and they're helping to deliver the desks to those who have reached out to ask Colby for the desks. Slide it in. Perfect. Delivering the desk is the best part. It makes me feel really good when I see the face of the parents or the kids when they see the desk. Ever since I can remember, little toddler loved to build things and sort of tinker around with how things would work or fit together. I think he's learned so much just when he started doing this, I guess 3.5 weeks ago. So now we have to position the frame on top of the board. It was just the initial wanting to really, give back and help a few families if he could. That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities. Bisa kebayangkan kalau anaknya 2 atau 3 rebutan meja. Memang itu meja esensial. Masa mau di meja makan terus, kasihan kan? Nah, kalau sudah kelas online, terus sudah selesai, pasti kan ada waktunya juga untuk recess kalau di sekolah nih. Yeah. Nah, kalau di rumah, kamu kalau sama anak-anak habis PJJ ngapain, Vin? Nah, kita tuh masih menghindari sekali yang namanya berkegiatan di indoor yang tempat umum ya. Jadi kita merasa lebih nyaman untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi kita seneng hiking atau apa ke playground kita masih berani selama masih pakai masker gitu. Tapi udah mulai kehabisan ide. Kira-kira ada kegiatan apa lagi yang menarik dan aman nih, Yan? Kalau mau kasih reward ke anak-anaknya nih, ada nih sebenarnya nih. Ini ada drive-in, nonton film atau yang biasanya kita lakukan di bioskop. Nah, ini drive-in-nya adalah nonton di lapangan, di dalam mobil, dan layarnya layar besar alias layar tancap kalau di Indonesia. Kalau di sini seperti apa sih? Kita lihat yuk. Selama berbulan-bulan, warga Amerika tak bisa menikmati film baru atau aksi aktor-aktris favorit mereka karena bioskop tutup. Memang tidak banyak film baru dirilis tahun ini, tapi pada sejumlah tempat, warga masih bisa nonton layar lebar dengan aman. Nonton bioskop drive-in, tradisi kuno yang nyaris mati, kini hidup kembali berkat pandemi.
Salah satunya di Steven City di Virginia Barat, sekitar 1,5 jam berkendara dari Washington DC. I used to come here a lot when I was little, and I love the experience. I haven't been in a few years since then, but I just wanted to come back and see what it's all about. It's really nice because you're outdoors, you can see the picture much larger than you're in a regular theater. All the way back. Pada masa jayanya, ada ribuan bioskop drive-in di Amerika. Tapi kini hanya beberapa ratus yang tertinggal dan dianggap sebagai ikon setempat. Theater is a local icon, so to speak, for us, and we enjoy the movies they play and just the atmosphere that they present. Menurut pengelola, bioskop drive-in cocok dengan konsep pembatasan sosial karena pengunjung tetap berada di mobil atau dekatnya. Namun karena ada kekhawatiran akan speaker yang berpotensi terkena virus COVID-19, maka suara film ditransmisi lewat gelombang FM radio yang langsung diakses setiap mobil. Some of our classic speakers are covered up. Those usually you can connect them and put them in the car, but they're made of the same material as playground equipment. And according to our CDC, it's a potential virus transmission spot. Pandemi menghidupkan kembali tradisi nostalgia yang bisa menghibur warga secara lebih aman, sekaligus membantu kelangsungan industri film Amerika. Dari Steven City, Virginia, VOA. Wah, konsep drive-in ini kayaknya makin populer ya kesini-kesini. Selain buat nobar, juga waktu zaman kampanye kemarin, juga kampanye Pilpres kan ada kandidat yang selalu berkampanye secara drive-in, ya kan? Terus bisa juga konser secara drive-in. Di Indonesia juga udah dijalankan sama beberapa grup musik kan. Seru nih kayaknya. Beneran jadi pilihan kan buat mengatasi stres dan beradaptasi dengan situasi pandemi seperti ini. Pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Kita selalu sharing dan empowering kepada pemirsa semua dan saatnya buat kita pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Sepertinya harus mulai memasang puzzle ini. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan hanya di She Magazine, sharing and empowering. Bye! Bye!